Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita mampu untuk menunaikan ibadah puasa ini hingga tuntas. Lantas mengisinya dengan amal-amal soleh yang insya Allah akan menjadikan kita orang-orang yang seperti dilansir oleh dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya Allah mengatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jemaah yang dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa akhir dari keinginan berpuasa itu adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, tentunya kita coba melihat bahwa apa fungsi dan kemudian gunanya takwa itu adalah agar kita mendapatkan kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Insya Allah dalam kajian singkat menjelang berbuka puasa ini saya coba untuk mengupas saja sedikit tentang permasalahan kesejahteraan yang selalu kita doakan. Dalam sebuah ayat yang juga merupakan doa yang sering dilantunkan oleh umat kaum muslimin, bahkan sering kita ajarkan pada anak-anak kita. Itu sebuah doa yang sudah sangat populer tercatat di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dan juga ayat 201 ya. Khususnya pada ayat 201. Allah mengatakan pada ayat 200, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Sementara di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Nah, tentunya bukanlah ini yang menjadi bahagian dari keinginan kita. Hanya menginginkan kebahagiaan dunia saja. Fungsi takwa yang kita inginkan adalah kemudian menggiring kita, membawa kita mendapatkan kebahagiaan bukan saja di dunia, tapi lebih-lebih lagi keinginan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Makanya kemudian dikatakan pada ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Meski doa ini adalah doa yang singkat, tapi oleh Umar bin Khattab pernah ditanya oleh seorang sahabat, ajarkan aku sebuah doa. Maka doa ini diajarkan pada sahabatnya, yang kalau kamu dapat, maka seluruhnya kamu sudah mendapatkannya. Karena memang isinya sudah sangat luar biasa tentang kesejahteraan dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar Radio Kibar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat makna penggalan-penggalan dari ayat ini dan bagaimana sikap cara kita menyikapi terhadap makna dari doa tersebut. Saat kita melantunkan doa meminta pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kesejahteraan dunia. Maka kita bisa menggambarkan bagaimana kesejahteraan dunia itu sendiri. Dari pengalaman kita dan juga yang kita lihat pada orang-orang
dunia ini kadang-kadang diukur dengan materi ya. Jadi oleh karenanya terlihat bahwa juga sebahagian dari kebahagiaan itu juga dilihat dari jumlah materi ataupun yang harta yang dimiliki. Jadi ketika seseorang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami kebahagiaan dunia, maka tergambarkan bahwa mereka ini hidup dengan bukan kekayaan yang melimpah, tapi cukup, tidak menjadi orang-orang yang bergantung pada orang-orang lain ataupun bahkan menjadi beban pada sebuah masyarakat tertentu. Nah, oleh karenanya bahwa kemudian kebahagiaan ini berusaha dicapai sebaik mungkin. Ya. Kalau kita lihat di dunia, maka seseorang ingin bahagia di dunia, dia akan mempersiapkan dirinya untuk kebahagiaan itu. Misalnya, seorang laki-laki ataupun suami yang ingin berhasil dalam rumah tangganya, maka tentu ia akan berupaya untuk mencari rezeki Allah sebanyak mungkin. Ya. Di dalam pikirannya itu, masuk di dalam pikirannya, di dalam otaknya, dan di dalam hatinya bahwa kalau dia tidak berusaha untuk mencapai kebahagiaan dunia, maka dia tidak akan mendapatkannya sama sekali. Jadi intinya adalah pada upaya dan ikhtiar yang dilakukan. Maka kita sering juga mendengar kalimat manjadda wajada. Barang siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Dan ini diyakini oleh kita, manusia, untuk kebahagiaan dunia. Maka kemudian orang berbondong-bondong dan kemudian mencari-cari dan bersungguh-sungguh di dalam mencari kebahagiaan dunia tersebut. Bagi seorang pegawai, maka tentu ia akan berusaha sebaik mungkin ya untuk menjalankan karirnya sebagai seorang pegawai, kemudian menapaki karir tersebut. Ya, saya contohkan saja, misalnya seorang dosen, ya tentunya dia akan tidak ingin hanya berpangkat golongan itu saja. Dia masuk dengan ijazah master misalnya dengan pangkat golongan 3B, maka dia akan berusaha untuk kemudian kuliah lagi untuk doktor, hingga kemudian dia buat riset dan macam-macam, hingga kemudian dia bisa menapaki karirnya yang lebih tinggi, bahkan menduduki posisi-posisi yang lebih baik. Seorang bisnismen juga demikian. Ia akan berusaha mengembangkan bisnisnya sebaik mungkin. Ia akan menjalankan network jaringan yang cukup baik, supply yang dia harus menjalin dengan beberapa mitra kerjanya, hingga kemudian usahanya berkembang. Dan juga dia harus jatuh bangun di dalam merosakkan usaha. Itu bahagian dari tantangan yang selalu dia yakini bahwa itu adalah bahagian dari mencoba dengan kekukuhannya di dalam berusaha. Dan ketika dia gagal, dia menganggap bahwa itu adalah keberhasilan yang tertunda, sehingga kemudian dia benar-benar kembali giat dan kembali aktif untuk menjalankan bisnisnya. Yang mengembangkan dari bisnis yang kecil menjadi bisnis yang medium, yang sedang, bahkan kemudian hingga menjadi bisnis yang besar. Begitulah di dalam pikiran manusia, begitu yakin sekali bahwa manjadda wajada, berusaha dengan sungguh-sungguh, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa untuk dia kemudian menikmatinya di hari kemudian. Demikian juga dengan orang-orang lain tentunya. Ya. Tidak perlu kita berikan contoh lain, tetapi bisa kita rasakan bahwa setiap manusia akan ingin berusaha memaksimalkan kebahagiaan dunianya. Dengan anak-anak kita, dengan pendidikan yang dimiliki oleh anak-anak kita, kita tidak ingin anak-anak kita hanya sekolah di sekolah rendahan saja. Kalau bisa mereka sekolah di tempat-tempat yang bonafit, yang mengajarkan ilmu-ilmu yang baik meski dengan biaya yang mahal, maka kita bawa mereka ke sana. Ya, kalau di Indonesia, kalau bisa dengan sekolah-sekolah yang memakai dua bahasa, bilingual school, ya, sekolah dengan dua bahasa, meski mahal, orang siap untuk memberikan kontribusi itu karena ingin mendapatkan pendidikan anaknya yang lebih baik, sehingga kemudian dia bisa terekspos dengan dunia luar misalnya. Dan kita bersungguh-sungguh untuk itu. Dalam membangun rumah juga demikian.
Seseorang berusaha untuk membangun rumah yang katakanlah tidak mewah, tapi kemudian mencukupi dari segala hal, dari segala sisi. Ruangannya, ya, dengan aksesoris dan desain yang telah dibentuk sehingga kelihatannya minimalis dan segala macam. Meski dengan harga yang mahal, ya mereka akan berupaya untuk itu. Mobil yang dimiliki ya tidak sederhana, kalau bisa yang lux ataupun yang membuat keluarga kita nyaman, ya. Kadang-kadang sudah ada satu, pingin dua, pingin ada tiga, begitulah keinginan manusia. Dan terkadang memang kebahagiaan materi itu bisa dibaca oleh orang lain. Ya, si orang lain bisa melihat bahwa bapak itu, keluarga yang hidup bahagia. Kenapa? Ya rata-rata ukurannya dari sisi materi. Dan materi itu mereka cari. Coba bayangkan seseorang yang setelah berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, lantas dia duduk-duduk saja. Dia tidak mau belajar, dia tidak mau mengembangkan bisnisnya, dia tidak mau mengembangkan karirnya, dia tidak berupaya untuk meningkatkan dirinya. Maka apakah kemudian ia akan mendapatkan kebahagiaan dunia tersebut? Tentunya tidak. Nah, oleh karenanya, manjadda wajada, siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya dengan berusaha mendapatkannya dengan sungguh-sungguh. Ya, ini sangat diyakini, tidak perlu dipertanyakan sama sekali, ya. Sehingga kemudian orang yang tidak berusaha wajar kemudian dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga kemudian dia tidak mendapatkan kebahagiaan dunia. Maka oleh karenanya saat kita berdoa pada penggalan pertama, kita melakukan hal yang terbaik, yaitu memaknainya Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kami ya Allah dunia yang hasanah, yang bahagia. Tapi kemudian kita mengikutinya dengan ikhtiar yang luar biasa untuk itu, maka wajar sekali kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia tersebut. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah ketika kemudian kita melanjutkannya dengan wafil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan akhirat. Nah, disinilah permasalahan terbesar yang dimiliki oleh umat kita saat ini. Pemaknaan terhadap kebahagiaan akhirat tidak sama dengan pemaknaan terhadap kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia dimaknai dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, tapi ternyata saat ia mengucapkan wafil akhirati hasanah, berikanlah ya Allah kami kebahagiaan dunia akhirat yang hasanah, tapi kemudian permasalahan adalah usahanya tersebut tidak begitu sungguh-sungguh, ya. Jadi ini menjadi sebuah masalah dalam pola pikiran kita. Kenapa untuk dunia urusannya kita sungguh-sungguh dan kita yakini dengan kesungguhan itu kita bisa mendapatkannya, manakala untuk urusan akhirat kita tidak begitu bersungguh-sungguh, ya, tidak kemudian menjadikannya sebagai sesuatu yang sangat kita jadikan upaya-upaya yang maksimal, maka kemudian tapi kita juga mengharapkan, ya, adanya kebahagiaan akhirat. Jadi ada sebuah paradigma ataupun pola pikir yang salah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang pendengar, para pendengar kibar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Isra ayat 19 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia dalam posisi beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Di sini cukup jelas sekali bahwa Allah mengatakan siapa menghadapi kehidupan akhirat, namun juga harus diikuti dengan usaha yang sungguh-sungguh, ya. Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha, ya. Jadi ada usaha yang sungguh-sungguh ke arah akhirat, kebahagiaan, ya. Welfare akhirat itu dicoba, dicari, diupayakan sama seperti kita mengupayakan dunia yang hasanah tersebut. Nah, ini mari kita kaji kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah sudah kita upayakan sebaik mungkin? Ya, mari kita lihat bagaimana kita mulai daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ya. Apakah kita benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu wa taala?
Apakah kita benar-benar yakin dengan rukun iman yang telah selalu kita hafal, ya? Misalnya yakin bahwa adanya hari akhirat, akan adanya hari pembalasan bagi orang-orang baik, kemudian diberikan surga bagi orang-orang yang tidak baik, yang melakukan kesalahan, Allah akan menimpakan mereka azab neraka. Apakah kita yakin dengan hal itu? Jika kita yakin dengan hal itu, maka tentunya kita akan mencoba untuk melakukan seluruh amal-amal kebaikan yang baik dan menghindarkan diri kita dari seluruh amal-amal yang buruk yang kemudian bisa menjerumuskan kita kepada neraka, ya. Maka satu persatu dari ayat-ayat perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita lakukan, kita tunaikan dengan maksimal. Misalnya, kita mulai saja dengan sholat kita, ya. Ya, bahwa sholat kita tegakkan dengan cukup baik dari diri kita, istri kita, ya, anak-anak kita, keluarga kita jaga sholat, ya. Bukan cuma sholat secara pribadi, ya, tepat waktu, tapi juga kita upayakan dengan cara berjamaah misalnya, karena ini tuntutan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabatnya yang buta yang meminta izin untuk tidak sholat berjamaah, ya. Abdullah bin Maktum diketahui bahwa pernah meminta izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau tahu bahwa aku ini buta, maka izinkanlah aku untuk tidak sholat berjamaah. Maka kemudian kata Rasulullah, baik, tapi masihkah engkau mampu mendengar azan? Ya, aku mampu mendengar azan. Maka kata Rasulullah, wahai sahabatku, maka sungguh engkau datangilah masjid. Sehingga dia setelah itu pun tetap mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak buta, yang bisa melihat, yang punya kendaraan, yang punya fasilitas? Kita bisa pergi kemana saja untuk urusan ke pasar, ke airport, pada jam-jam tertentu yang sangat sulit sekalipun ketika hujan, tapi kemudian kita ke masjid begitu berat sekali, ya. Sebagaimana orang mengatakan laki-laki yang hebat itu sebenarnya bukan laki-laki yang menampakkan tubuh yang kuat sekali, tapi kemudian berat untuk mengangkat selimutnya ketika subuh, ya. Mari kita nilai kembali bagaimana dengan sholat kita. Misalnya ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa bagi orang munafik itu berat sekali untuk melakukan sholat subuh dan sholat isya, ya, berjamaah. Oleh karenanya kita harus ketahui bahwa kita mencoba untuk membangunkan diri kita subuh ketika fajar, dan kalau ternyata memungkinkan ada masjid di sekitar kita, ya mari kita coba upayakan. Kita ikhtiar. Jadi mana persoalan ikhtiar kita di sini? Apakah sama persepsi kita terhadap kebahagiaan akhirat yang kita inginkan? Kenapa ikhtiar kita begitu lemah, ya? Istri-istri kita, apakah sudah menutup aurat dengan cukup baik, melakukan sholat dengan cukup baik, ya? Ini mari kita nilai kembali. Insya Allah patuh kepada Allah itu, ya, katakanlah dalam hal menutup aurat, ya, begitu jelas di dalam Al-Quran perintahnya, maka kemudian kita tidak ada rasa senggan, rasa sungkan untuk kemudian melakukan hal itu, karena kita yakini bahwa kewajiban itu untuk kebaikan kita sendiri, khususnya di yaumil akhirah. Apakah mungkin kalau kita tidak berupaya dengan cukup baik ke arah akhirat, lantas juga mengharapkan kebahagiaan akhirat? Upaya kita tidak maksimal, upaya kita tidak baik, tapi kita mengharapkan kebaikan yang luar biasa nantinya. Nah, ini kan suatu yang timpang dari ajaran Islam itu sendiri. Oleh karenanya mari kita lihat kembali bahwa apa yang Allah katakan, jika kamu inginkan akhirat, maka berusahalah dengan sungguh-sungguh, ya. Ini juga upaya kita. Nah, mari kita lihat juga dengan ibadah-ibadah kita yang lain, ya. Misalnya puasa ini, ya. Selama dalam puasa, apakah kita sudah menjalankannya dengan cukup baik? Bukan saja menjauhi dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga hal-hal yang menjauhkan kita dari membatalkan pahala, ya, mengurangkan pahala puasa kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bagi yang sudah mampu untuk berhaji, ya silahkan berhaji, dan juga jangan lupakan kewajiban kita terhadap zakat, ya. Zakat yang kita keluarkan insya Allah itu akan membersihkan harta kita, ya, dan zakat itu harus berasal dari harta-harta yang halal tentunya. Nah, jangan ada rasa berat. Nah, kemudian kita juga berdoa di penggalan terakhir, waqina azabannar, ya Allah jauhkan kami dari siksa api neraka.
Ini harusnya kita pahami juga dengan sebuah ikhtiar yang luar biasa. Ya, kita tidak inginkan bahwa kita di yaumil akhirah nanti masuk surga, tapi setelah kita transit terlebih dahulu di neraka. Dan sungguh ya, yaumil akhirah itu, satu hari di yaumil akhirah sama seperti 1000 tahun di dunia ini. Jadi jangan pernah bermimpi atau berpikir bahwa transit kan cuma sebentar. Nah, ini neraka dahsyat sekali ya. Kalau digambarkan oleh Rasulullah luar biasa. Ada sebuah batu yang dilempar ke dalam neraka dan Rasulullah mendengar gegarannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, tahukah kalian gegaran apa itu? Tidak ya Rasulullah, kata sahabat, itulah gegaran batu yang dilempar 70 tahun yang lalu. Dan ia baru sampai ke dalam dasar neraka. Nah, itu luar biasa dalamnya. Dan kemudian juga 70 kali lipat ganda dari panasnya api yang terpanas di dunia ini. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat dahsyat yang harus kita yakini bahwa kita tidak ingin transit di neraka dan kita meminta Allah, ya Allah waqina adzabannar. Tapi apa upaya kita? Nah, apa upaya kita? Apakah kita sudah setimpal melakukan ikhtiar untuk menghindarkan diri kita dari neraka Allah? Nah, mari kita lihat apakah ada maksiat-maksiat yang masih kita lakukan, ya. Masih kita lihat apakah kita masih melakukan zina misalnya. Ada orang muslim yang masih melakukan zina, itu na'udzubillah min dzalik, ya. Itu luar biasa dosanya dan dia harus menjalankan mungkin siksaan api yang luar biasa di neraka nanti. Tapi juga marilah kita lihat dosa-dosa besar lainnya, misalnya kita tidak baik ataupun mengkhianati orang tua kita. Nah, ini juga hal-hal yang harus kita hindari. Dan termasuk juga larangan terhadap riba, ya. Nah, riba termasuk dosa-dosa di antara dosa-dosa besar, ya. Jangan pernah anggap enteng, riba itu kan ya sudah tidak apa-apa, ya. Artinya sudah, walaupun ulama sudah mengatakan bahwa perbankan biasa itu penuh dengan riba, kita cuek. Mari kita tidak cuek untuk hal itu, karena kita harus seiring dengan doa yang kita ucapkan, waqina adzabannar, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hal-hal yang mengurangi, yang menjauhkan kita, ya, dari kemudian kemaksiatan ini perlu kita lakukan terus agar kita terus terhindarkan dengan kemaksiatan. Karena tidak mungkin hanya berdoa waqina adzabannar, tapi kita ternyata santai saja dengan pola-pola keuangan kita. Ada orang tertentu yang tidak begitu peduli dengan hartanya yang halal misalnya. Harusnya dia berpikir bahwa dia harus mencari harta-harta yang halal, ya. Tidak ada proyek-proyek markup, ya. Tidak ada proyek-proyek fiktif yang kemudian dia kenyang dengan proyek tersebut.